Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tutorial mengenai bagaimana cara memulai develop aplikasi dengan menggunakan Beware. Beware, logonya tawon atau lebah, B, adalah sebuah platform untuk develop aplikasi dengan menggunakan bahasa Python, di mana ketika kita menulis kode untuk Beware, kita bisa bekerja dengan Mac OS, Linux, ataupun Windows. Jadi terserah kita mau menggunakan environment yang mana. Nah, kemudian ketika kita membuat sebuah script untuk Beware, kita bisa develop script itu menjadi sebuah aplikasi untuk Mac OS, Windows maupun Linux sebagai aplikasi desktop portable yang tanpa instalasi. Bisa juga merupakan sebuah paket instalasi. Jadi kalau tanpa instalasi berarti kalau di Windows nanti jadinya adalah Excel. Sedangkan kalau di Linux nanti jadinya adalah app image. Tapi saya kurang familiar dengan Mac, jadi kira-kira apa nanti bisa kita lihat kalau environment kita adalah menggunakan Mac. Kemudian untuk packaging itu adalah artinya nanti menjadi sebuah package yang harus diinstal di komputer. Untuk Linux nanti dia adalah hasilnya adalah dep, artinya adalah diperuntukkan bagi distribusi atau distro Debian dan turunannya. Sedangkan kalau Windows nanti jadinya adalah MSI, yaitu sebuah paket instalasi untuk Windows. Nah, kemudian tanpa mengubah script, kita bisa jadikan aplikasi kita itu menjadi aplikasi mobile. Nah, untuk aplikasi mobile di sini, ini adalah sudah mensupport untuk Android dan juga untuk iOS. Jadi kita tidak perlu mengubah script secara khusus antara untuk aplikasi desktop maupun aplikasi mobile. Jadi satu script bisa digunakan untuk semuanya. Sedangkan yang terakhir adalah langsung menjadi aplikasi web, tapi kemarin saya coba masih ada beberapa kendala ketika kita deploy sebagai web aplikasi. Oke, nah bagaimana kita memulainya? Tentunya kita akan pilih sesuai dengan environment yang ada di laptop kita. Karena saya menggunakan Linux, maka saya klik Linux di sini, maka nanti tutorial yang berikutnya adalah berjalan di atas OS Linux. Nah, saya akan menggunakan VS Code sebagai editornya. Lalu di sini saya akan memulai dengan membuat sebuah folder untuk tempat kita bekerja. Saya akan jalankan terminal dulu. Oke, kita lihat di sini adalah posisinya di home. Saya akan mencoba membuat sebuah folder yang kita beri nama misalkan adalah BApp. Nah, BApp ini ya. Lalu kita masuk ke dalam folder tersebut. Nah, langkah berikutnya adalah kita periksa versi Python kita ya. Nah, sebaiknya versi Python-nya adalah di atas 3.7. Nah, di laptop saya terinstall 3.10 ya. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat sebuah virtual environment. Tujuannya apa? Supaya aplikasi Beware ini nanti terisolasi, tidak tercampur dengan sistem utama, sehingga tidak terjadi konflik kalau ketika ada beberapa requirement yang berbeda antara laptop kita yang di keseharian dengan yang ada di Beware. Nah, untuk membuat environment saya memilih menggunakan
VENV, bukan menggunakan Conda ataupun mini Conda karena ini adalah relatif kecil filenya. Oke, perintahnya adalah M, lalu kita ketikkan VENV, nah, di sini. Lalu kita beri nama, misalnya adalah BVNV. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah berhasil. Kita lihat di sini nanti akan ada folder yang namanya BVNV. Lalu kita aktifkan environment kita dengan perintah, tentunya sesuai dengan OS kita. Karena saya pakai Linux, saya menggunakan source. Tapi kalau Windows nanti ada file path yang tinggal dieksekusi. Lalu kita pilih BINV, lalu oke. Nah, sekarang kita lihat di sini virtual environment saya sudah berpindah dari semula mengikuti sistem lalu masuk ke BVNV. Namanya bebas, terserah kita sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita bisa memulai membuat sebuah menginstalasi package yang dibutuhkan untuk aplikasi Beware ini. Yaitu adalah pertama kita harus sudah punya PIP atau PIP ya untuk proses instalasi. Kita bisa cek di sini. Oke, saya sudah punya, nanti bisa tinggal diinstal kalau belum ada. Untuk proses instalasinya bisa dicek di Google banyak. Nah, saya akan install untuk Beware-nya. Kebetulan sebenarnya sudah saya install, maka perintahnya nanti adalah Python mpip lalu briefcase. Kalau misalnya kita ingin upgrade, maka tinggal tambahkan di sini parameter berikutnya adalah upgrade. Karena saya sudah punya, maaf ada salahnya. Install. Oke. Oke. Nah, di sini dilakukan update terhadap briefcase yang ada di punya saya. Nah, berarti seperti ini sudah selesai proses instalasinya, maka kita bisa mulai untuk membuat sebuah project baru. Untuk memulai project baru, perintahnya adalah briefcase new. Oke, maka di sini kita akan dipandu dengan sebuah dialog command line. Pertama adalah nama dari aplikasi yang ingin kita buat. Misalkan kita tetap namanya adalah Hello World, maka kita tekan enter saja. Tapi kalau kita ingin nama yang lain, tinggal kita ketik namanya, lalu kita tekan enter. Di sini saya akan pakai Hello World. Nah, ini adalah Hello World. Nah, kemudian untuk bundle identifier-nya kita bisa gunakan domain yang kita miliki. Misalnya saya punya domain eprojecttech.com, maka saya pakai com.e-project-tech. Oke, seperti ini. Lalu nama projectnya, ini nama yang akan muncul sebagai label. Kita bisa biarkan saja atau kita tuliskan nama, misalnya adalah aplikasi pertama saya. Oke. Deskripsinya juga sama. Aplikasi pertama saya. Nanti bisa kita edit. Kalau misalnya kita ingin perubahan, autornya kita beri nama, lalu emailnya, lalu URL-nya. Seandainya tidak ada pun tidak masalah. Nah, di sini kita bisa memilih lisensi yang apa yang akan kita gunakan. Saya akan pilih lisensi yang kedua, yaitu MIT. Lalu saya pilih Toga di sini. Apa bedanya dengan yang lain? Untuk Toga itu adalah nanti bisa digunakan untuk mobile. Sedangkan yang lain itu hanya untuk aplikasi desktop. Jadi kalau kita ingin aplikasinya mobile maupun desktop, maka kita pilih Toga. Maka di sini karena pilihannya sudah satu, tinggal kita tekan enter saja.
Oke, di sini sudah jadi. Kita bisa lihat bahwa ada folder baru yang namanya Hello World. Oke, langkah berikutnya sebenarnya sudah ditunjukkan di sini, yaitu adalah kita masuk ke directory Hello World ya. Lalu kita bisa coba tes pertama kali dengan perintah briefcase dev. Oke, seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Aplikasi yang pertama langsung jadi seperti ini. Nah, kalau kita ingin lihat struktur directory-nya seperti apa, maka kita bisa buka di sini. Kita lihat di tadi adalah namanya app. Oke, kita masuk di sini. Nah, di sini ada Hello World, kemudian di dalamnya ada folder src. Nah, kemudian di dalamnya juga ada Hello World kembali. Nah, disinilah letak dari source dari aplikasi kita. Ini aplikasi kita. Nah, kemudian untuk pengaturan konfigurasi ada di sini. Ya. Di sini nanti kita bisa ubah kalau memang kita ingin lakukan perbaikan. Misalnya project name-nya kita mau ganti menjadi Hello World. Oke. Nanti versinya juga bisa kita ubah dan seterusnya. Inilah adalah pengaturannya untuk briefcase-nya. Sedangkan ini adalah untuk aplikasi utamanya berada di folder src Hello World. Nah, kemudian kita coba aktifkan terminalnya di posisi ini. Kita masuk virtual environment-nya dulu. Oke, seperti ini. Lalu kita coba jalankan kembali. Ada yang salah tadi. Oh, kita belum masuk di folder Hello World. Kita jalankan. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Kita bisa abaikan saja warning ini karena ini hanya warning saja. Tapi kalau misalnya kita nonaktifkan, kita tinggal instalasi tambahkan package untuk warning. Warning. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin develop untuk Linux? Yang pasti kita membutuhkan Docker di dalam aplikasi ini. Nanti secara otomatis akan diinstal Docker. Kalau belum ada, kalau sudah ada, nanti akan langsung digunakan. Jadi tidak perlu instalasi kembali. Nah, Dockernya dipastikan untuk memberikan akses pada bukan sudo ya. Jadi supaya ketika kita bekerja dengan Beware, kita tidak perlu menggunakan sudo. Nah, jadi caranya bagaimana kita membuat desktop app, maka perintahnya adalah briefcase, lalu build Linux. Kalau kita di Windows, maka build Windows. Boleh kita tekan Enter, maka di sini akan dilakukan proses instalasi. Kita lihat di sini akan masuk folder Linux. Ya. Dan dia akan mempersiapkan berbagai hal. Karena di laptop saya sudah saya install Docker, maka tidak ada proses instalasi Docker. Di sini hanya menginstal paket-paket Python yang dibutuhkan untuk membentuk app image sesuai dengan apa yang ada di PyProject ini. Jadi inilah yang nanti dibutuhkan ya sesuai yang ada di sini. Nah, ini kita lihat ada libcairo, kemudian lib di repository, libgtk, dan seterusnya. Itu adalah untuk app image yang dibutuhkan. Kita juga nanti bisa menambahkan paket-paket baru yang akan kita tambahkan di sini. Misalkan kita mau pakai Selenium, atau kemudian mungkin pakai PyPDF, dan lain-lain. Kita tinggal tambahkan di bagian requires. Oke, kita tunggu dulu.
Nah, sudah hampir selesai proses building dan deploy. Nah, kita lihat di sini sambil kita intip apakah sudah ada. Belum terbentuk. Oke, mari kita lihat. Nah, apakah sudah ada app image-nya? Kelihatannya belum di sini ya. Oh, sudah ini. Sudah terbentuk. Tapi masih proses sepertinya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke. Ini. Nah, untuk menjalankannya ada dua cara. Kita bisa masuk ke folder ini, lalu kita jalankan dari folder itu. Tentunya harus diubah menjadi executable ya, dengan perintah chmod +x. Tapi kalau kita ingin menjalankan dengan menggunakan briefcase juga bisa, yaitu briefcase run linux. Maka inilah jadinya. Jadi berbeda dengan development tadi. Kalau development tadi, kalau kita lihat tadi kan backgroundnya di sini adalah hitam, menyesuaikan dengan tema yang sedang kita pakai. Tapi kalau di sini aplikasi yang terbentuk nanti akan berbeda dengan di development karena tidak mengikuti pengaturan dari tema dari VS Code kita ini. Oke, kita lihat bagaimana kalau development. Nah, seperti ini. Nah, jadi agak berbeda di sini ya. Ini backgroundnya menyesuaikan dengan tema yang sedang kita pakai. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat aplikasi Linux, Android, maka perintahnya adalah hampir sama, cuma kata Linux-nya kita ganti dengan Android. Nanti prosesnya juga lebih panjang sebenarnya, karena selain membutuhkan Docker, Android membutuhkan JRE dan juga membutuhkan ini apa namanya, emulator. Nah, kita lihat di sini folder Android sudah terbentuk dan beberapa requirement sudah mulai dipasang. Oke. Kita tunggu. Untuk kalau kita belum instalasi requirement tentunya agak lebih panjang karena beberapa file itu berukuran cukup besar seperti Docker, kemudian JRE itu filenya cukup besar. Jadi pastikan ketika instalasi pertama kali itu koneksi internetnya kalau bisa cukup gitu ya, sehingga tidak terputus di tengah jalan. Tapi kalau sudah pernah diinstal, langkah berikutnya lebih cepat proses untuk build ke aplikasi yang dimaksud. Oke, ini masih proses. Kita tunggu beberapa saat. Sudah mau selesai, ini kelihatannya. Oke, sudah selesai proses build selesai di sini. Nah, kita bisa coba jalankan menggunakan perintah run Android. Maka nanti kita akan diberikan pilihan untuk menggunakan emulator yang mana. Saya akan menggunakan Bipun. Oke, ini adalah hasilnya. Dibuka emulator untuk Android. Dan ini adalah proses instalasi di phone Android virtualnya ini sedang berjalan. Ini sedang memproses instalasi aplikasi baru. Oke, nah sudah terpasang kelihatannya.
Oke, nah ini hasilnya. Karena memang aplikasi kita tadi belum ada apa-apanya ya, masih masih terlalu basic gitu ya. Oke, seperti ini hasilnya. Demikian tutorial kita kali ini. Nantikan tutorial selanjutnya untuk tips-tips yang lebih eh, menantang ya. Bagaimana membuat aplikasi menggunakan Beware. Terima kasih, semoga bermanfaat.